Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Baik, pada kesempatan pagi ini saya baru melanjutkan lagi penyampaian rangkuman dari buku yang saya baca tadi pagi ya. Saya lanjutin langsung karena harusnya kemarin, tapi ada tugas dari perkuliahan yang berkaitan dengan sudah masuk ke deadline, sehingga saya beri kesempatan waktu untuk mengerjakan tugas kuliah terlebih dahulu malam tadi. Baik, ini yang saya catat terkait dengan naluri dan juga kebutuhan. Beliau lagi-lagi membawakan contoh dari para pemikir komunis. Para pemikir komunis tersebut mendapatkan pandangan tentang kehidupan dan sistem masyarakat di waktu itu berdasarkan dengan metode ilmiah. Inilah ya, kesalahan mereka yang sangat fatal, sebab mereka menganalogikan manusia, alam, masyarakat itu dengan benda material yang bisa diteliti, objek yang dapat diteliti, seperti di laboratorium gitu. Nah, mereka memandang bahwasanya alam itu merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dibagi-bagi dan akan selalu mengalami perubahan dan selalu berlangsung melalui kontradiksi atau selalu mengalami gesekan, terjadi tabrakan yang pasti ada, atau yang disebut dengan dialektikal materialism. Oke. Seandainya itu benar, maka itu bisa saja terjadi hanya pada benda-benda saja yang dapat diteliti, tapi tidak ke semuanya. Kesalahan mereka adalah menempuh metode ilmiah dalam merespon ataupun memberikan penilaian terhadap berbagai perkara dan peristiwa, termasuk menyangkut masyarakat. Menurut mereka masyarakat itu terbentuk dari suatu alam pertumbuhan dan juga perkembangan penduduk, ya, disertai dengan alat-alat produksi. Kehidupan material itu bagi mereka dipengaruhi oleh cara masyarakat dalam berproduksi, ya, termasuk bagaimana alatnya dan bagaimana manusia itu memproduksinya dan caranya seperti apa. Nah, inilah satu kekeliruan juga, karena masyarakat itu tiada lain adalah terdiri daripada manusia itu sendiri yang ada interaksi di situ tanpa memperhatikan alat produksi sekalipun. Masalah faktor yang mendorong mereka adanya interaksi tersebut itu bukan dari alat produksi tersebut, ya, tapi adanya kemaslahatan atau kepentingan bersama. Mereka juga menerapkan metode ilmiah pada perilaku dan keadaan manusia itu. Kemudian lahirlah ilmu psikologi, sosiologi, dan juga pedagogi atau kependidikan. Dan mereka menyebutnya sebagai pemikiran yang ilmiah, ya. Padahal metode ilmiah itu hanya bisa dilakukan tadi, ya, dengan percobaan pada yang bersifat material saja, gitu. Nah, kekeliruan mereka pun berlanjut tentang memahami naluri manusia. Menurut mereka naluri itu ada banyak, ya. Naluri memiliki, naluri takut, naluri menyukai, naluri ingin bersama, dan sebagainya. Mereka tidak mampu membedakan antara mana yang naluri, mana yang penampakan dari suatu naluri tersebut, ya. Naluri adalah daya kehidupan yang mendasar, dan dia bagian daripada integral hakikatnya manusia yang tidak bisa dirubah, tidak bisa dimodifikasi, tidak bisa diganti, dan tetap seperti itu. Sementara kalau penampakan naluri itu bisa dirubah, bisa digantikan, dan bisa dialihkan, ya. Nah,
Berkaitan dengan naluri atau ghoraiz ya, yang ada pada manusia itu hanya ada 3 ya. Yang pertama adalah naluri yang mempertahankan diri atau ghoriza al-baqa ya. Penampakannya seperti dia marah kan, kalau di singgung atau di perlakuan tidak baik dan sebagainya. Mereka ingin agar eksistensi dirinya itu ada gitu. Mereka mau diakui, mereka mau mempertahankan eksistensi diri mereka. Dan yang kedua adalah naluri melestarikan jenis atau ghorizah an-naw ya. Berkaitan dengan saat dia melihat wanita yang cantik maka dia suka, maka itu wajar. Ataupun tidak hanya itu, karena ini berkaitan dengan melestarikan jenis ya, bukan sekedar naluri seksual ya. Karena kalau seksual itu bahkan hewan pun memilikinya, dan itu hanya terbatas pada pasangan atau seperti kebutuhan biologis gitu ya. Tapi yang melestarikan jenis itu maksudnya adalah menyayangi keluarga juga termasuk, menyayangi ibu dan juga menyayangi anak perempuannya misalkan. Itulah melestarikan jenis. Yang ketiga adalah naluri beragama ya. Ghoriza tadayun atau mengagungkan, mensucikan, sakralkan atau takdis ya, kayak dengan kesadaran manusia yang serba lemah, maka butuh sesuatu yang besar yang dapat membantunya ya. Sesuatu yang kuasa, yang maha segala-galanya yang dapat membantunya. Nah, itulah naluri dalam beragama. Butuh sesuatu yang dapat menolongnya, baik kalau Islam ya Allah SWT, atau yang lain merasa ada penguasa lain, pemimpin yang bisa menguasai atau suatu hal yang besar menurut dia. Nah, itulah naluri beragama. Nah, hanya 3 itu ya yang ada pada manusia, dan itu masuk bagian integral hakikat manusia. Dan di luar daripada itu, maka itu adalah suatu penyimpangan. Misalkan naluri melestarikan jenis, tapi malah dilampiaskannya pada laki-laki ya, itu di luar daripada nalurinya. Atau parahnya lagi manusia dengan hewan, itu penyimpangan yang sangat keterlaluan. Atau naluri beragamanya, dia mengagungkan sesuatu yang bahkan tidak bisa membantunya, seperti patung, berhala, atau sesuatu yang bahkan dia tidak mengerti hal tersebut ya. Nah, kemudian manusia juga memiliki daya kehidupan atau tokoh hayawiyah, perasaan alamiah yang mendorong mereka untuk memenuhi hal tersebut ya. Karena jika tidak terpenuhi maka bisa sampai menyebabkan kematian. Nah, sebab itu berkaitan dengan eksistensi daya kehidupannya. Contohnya seperti kita butuh makan, butuh minum, butuh istirahat ya. Karena kalau tidak makan sampai berhari-hari ya, yang cukup parah sebagaimana di Gaza sekarang ini, maka itu bisa sampai menekan kematian. Tidak minum juga sama, atau bahkan tidak buang air besar juga salah satunya, tidak istirahat. Nah, pada titik di mana itu sangat parah, maka itu bisa menyebabkan kematian. Nah, jadi dalam manusia, gaya kehidupan manusia itu ada 2, yaitu menuntut yang pasti, yaitu kebutuhan fisik ya, hajatul ubudiyah, tadi ya makan, minum, buang air besar, dan istirahat harus dipenuhi. Kalau tidak maka bisa menyebabkan kematian. Dan yang kedua adalah hal yang tidak menuntut memesan dengan pasti, yaitu naluri ya, tentang jenis, melestarikan jenis, dan juga naluri beragama. Itulah daya kehidupan yang ada pada manusia. Mungkin sekian dari saya. Sekian. Apabila banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.